polemik nasab ini terjadi di Indonesia karena arogansi para habaib dan brutalnya beliau di dalam berdakwah, mencaci, menghina, bahkan melaknat. Kadang ngajak perang, ngajak caro. Masa seorang alim ulama pendakwah ngajak caro, suruh asap luritnya. Jadi seharusnya para pendakwah ini mengajak umat ke jalan yang benar, mengajak umat ke persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sahabat pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati, Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video diskusi yang ulama Batu Ampar Madura tentang polemik nasab. Dan ini saya sekarang tujuannya untuk para habaib ya. Rasanya polemik nasab ini yang dipermasalahkan oleh Ki Haji Imaduddin dan para pendukungnya gitu ya. Ini merupakan media bagi media bagi Habib Ba'alawi untuk introspeksi diri. Mohon maaf, bukan menggurui ya. Ini diakui atau tidak, ini merupakan cambuk bagi para habaib. Mudah-mudahan menjadikan ibrah sehingga dapat memperbaiki apa yang tidak baik, dan mudah-mudahan video nanti yang akan kami bawakan ini bisa jadi bahan renungan, bahan introspeksi diri, dan diambil manfaatnya. Agar tidak lama-lama, mari kita langsung simak videonya. Itu Ki Haji Asy'ari. Jadi satu pertanyaan tuh begini, kenapa polemik nasab ini baru terjadi sekarang? Sementara sebelum atau bahkan di zaman-zaman ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang terdekat Imam Zubair, kemudian yang terjauh dari kita yaitu Ki Haji Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Al-Khalid. Itu bagaimana cara menjawabnya itu? Saya jawab dulu ya. Nanti biar diteruskan sama monggo. Saya jawab dengan penjelasan ke Imat yang saya temukan di videonya beliau. Kenapa beliau baru meneliti nasab mereka itu baru setelah 2019? Nah, jawabnya beliau itu karena berangkat dari rasa penasaran beliau terhadap para Ba'alawi ini yang perilakunya itu tidak sesuai dengan perilaku baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sering bikin onar, sering mencaci di panggung-panggung. Nah, ini kan bukan perbuatan perilaku baginda, dan juga ini bukan perilaku para sahabat Nabi, bahkan para dzurriyyah Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, dan saya menambahi Gus, dulu terjadi diskusi antara Gus Fahrur dengan Kiai Imat dalam sebuah video yang viral. Katanya Gus Fahrur, pertanyaannya itu, kenapa
polemik nasab ini hanya terjadi di Indonesia. Kenapa tidak di negara-negara lain? Kemarin saya juga diskusi melalui grup IA. Iya, bersama para santri-santri Makkah. Para santri-santri Makkah diskusi tentang kenapa kok terjadinya di Indonesia. Makanya saya jawab dengan jawaban polemik nasab ini terjadi di Indonesia karena arogansi para habaib. Dan brutalnya beliau di dalam berdakwah, mencaci, menghina, bahkan melaknat. Kadang ngajak perang, ngajak caro. Masa seorang alim, ulama, pendakwah ngajak caro, suruh asap di luritnya. Jadi seharusnya para pendakwah ini mengajak umat ke jalan yang benar, mengajak umat ke persatuan. Kok tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Apa permasalahan yang terjadi kok ngajak caro? Iya. Ada sikap dan perbuatan serta perkataan yang membuat kita itu ragu. Nah, itu ya, dari situ Kiai Imad tuh berangkat untuk meneliti apakah benar mereka ini zuriyahnya Kanjeng Nabi, begitu ya. Iya. Kok sikap, perilaku dan pernyataannya ini jauh daripada sifat dan karakteristik Kanjeng Nabi Muhammad. Betul, iya. Itu simpelnya seperti itu. Dia bisa ditambah dengan. Lalu begini, apakah Kiai Imad atau para kiai-kiai yang ikut berkomentar di polemik nasab ini lebih alim daripada Syekh Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhona Khalil, dan yang paling dekat Mbah Yai Maimun Zubair? Nah, ini bagaimana ini gitu loh? Asbabul wurudnya dulu tidak ada, Gus. Nah, iya, asbabul wurudnya ditemukan setelah 2014. Mungkin kalau seumpamanya asbabul wurudnya yang terjadi sekarang ini ada di zaman beliau-beliau, insya Allah pun akan melakukan penelitian. Betul. Bisa ditambahkan oleh silakan Kiai. Iya. Lebih jelas nih teman-teman. Iya, ya selain dari pada memang polemik nasab sehingga ada pengkajian dari Kiai Imad, itu ya berangkat dari mereka-mereka yang tidak menggunakan akhlakul karimah dalam berdakwah, begitu. Ya kalau ulama dekat dengan umaro yang tujuannya itu mengislahkan umaro dikatakan ulama su, penyerangan seperti itu. Lalu dikatakan lagi seorang habib yang bodoh, yang maksiat, kakinya lebih mulia dari kiai yang soleh, yang alim 70 kali, 70 kiai. Nah itu berangkat dari itu. Betulkah? Karena kalau memang itu dimasukkan kepada iqra yang merupakan gandengan dari Al-Quran, ini harus ada keserasian. Sehingga betul kata beliau, munculnya akhlak-akhlak yang tidak terpuji ini bukan di masanya Kiai Hasyim Asy'ari, bukan di masanya Mbah Maimun Zubair, bukan di masanya Syekhona Khalil Bangkalan. Itu tidak ada di sana. Di sana banyak habaib itu akhlaknya mulia. Begitu di masa itu, dan tidak pernah keluar di publik. Nah begitu. Kalau kita urut nasab yang ditampakkan di dalam nasabnya Balawi itu di Burqatul Musyikoh sampai abad 10-11. Abad 11 itu mereka menggunakan Al-Habib, tidak pernah menggunakan gelar As-Sayyid, Gus. Berarti mereka hanya mencatat nasabnya di internal, tidak dipublikasikan. Baru di abad 12 mereka mempublikasikan di Mekah. Sehingga di Mekah itu ada penguasa Hijaz namanya Syarif Aunur Rafiq. Lalu melarang mereka untuk mempublikasikan nasabnya dan melarang menggelarkan Sayyid dan Syarif itu, baik secara resmi dan tidak resmi. Nah itu di abad 12-an, itu masuki abad 13. Begitu. Lalu mereka berhenti mempublikasikan sebagai Sayyid Syarif, hanya memberi gelar dirinya adalah Al-Habib.
begitu. Karena ini menggunakan catatan internal, ya kalau internal ya tidak dipublikasikan oleh publik, nggak punya tanggung jawab untuk karena baru sekarang ini dari dalam darah kami di publik mengalir darah Rasulullah dengan ditambah anjing, babi, baru itu karena dipublikasikan maka publik perlu membuktikan kebenarannya itu, Gus. Begitu. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi ibrah bagi kita bersama. Dan marilah kita kembali kepada jalan Allah, marilah kita ingat firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, janganlah berpecah belah. Dan mari kita yang tidak punya kompeten dalam ilmu nasab ini jangan ikut-ikutan, ya, ada bidangnya masing-masing. Bidangnya ngajar dalam ilmu, dalam pesantren. Ayo kita jangan ikut-ikutan masalah ini, dan kita doakan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.